Sahabat drone dimanapun Anda berada, ada 13 tingkah gokil para pilot drone, lucu dan tentunya sedih. Yang pertama, gemetaran ketika menerbangkan drone. Tangan dan kaki serasa tidak menginjak bumi, nafas kencang dan suara tercekat. Di video mungkin kelihatan tenang, tapi ternyata hatinya dak-dik-duk. Kedua, drone kabur dan crash ketika terbang perdana. Ini sering terjadi karena pilot tidak membaca buku petunjuk dan tidak sabaran. Langsung terbang padahal pesawatnya belum dipersiapkan. Akhirnya crash atau hilang. Ketiga, selalu hunting lokasi baru. Orang yang menggeluti hobi drone pasti penasaran dengan objek atau lokasi baru. Pingin sekali terbang di atas sebuah gedung, di atas sebuah areal, bagaimana keindahan alam dari atas. Sehingga mereka selalu hunting lokasi baru. Berikutnya, yang keempat, ikut-ikutan tes jarak. Padahal drone-nya kelas mini atau jarak dekat. Mungkin karena tergiur dengan tayangan YouTube atau video ini juga, banyak yang melakukan tes jarak. Padahal sebenarnya drone dimaksudkan hanyalah kamera terbang dan bukan berfungsi untuk tes jarak seperti pesawat komersil. Yang kelima, jarang menerbangkan drone. Mungkin alasannya adalah kesibukan, tapi ada juga yang karena takut terbang. Mungkin drone-nya adalah kelas sultan yang mahal, sehingga dia takut jika drone-nya jatuh atau hilang. Sayang juga ya guys, sebenarnya drone diterbangkan itu membuat kita bahagia dan senang, sehingga lebih bagus jangan terlalu sering disimpan di dalam lemari. Berikutnya, terbang malam tapi hasilnya hitam. Tentu kita ingin merasakan sensasi terbang malam, tapi ingat dan perhatikan kemampuan kualitas kamera drone. Tidak semua drone mampu terbang malam dan menghasilkan kamera yang berkualitas. Jadi siap-siap saja mendapatkan hasil yang gelap dan hitam jika kualitas kamera drone-nya adalah kelas bawah. Berikutnya, baru serius belajar menerbangkan drone setelah crash atau hilang. Awalnya karena tidak sabaran langsung terbang, drone crash dan hilang, baru datang penyesalan. Masalahnya, drone-nya sudah tidak ada atau rusak. Syukur-syukur masih ada sehingga bisa menerbangkan drone kembali. Tapi kalau tidak ada, terpaksa menunggu dan menabung uang untuk membeli drone yang baru. Berikutnya, salah beli drone. Awalnya pingin drone yang kecil mungil, tapi akhirnya membeli drone aerial yang besar dan susah dibawa. Atau sebaliknya, pingin mendapatkan atau pingin membeli drone aerial yang besar, tapi tergiur membeli drone racing yang kecil. Akhirnya menyesal juga dan pingin membeli drone yang lain. Berikutnya, ikut-ikutan review produk. Review produk drone itu menarik, orang senang untuk menontonnya. Tapi review produk tentu membutuhkan produk, dan ini membutuhkan uang untuk membelinya. Jadi kalau budget kita sedikit dan kantong kita pas-pasan, lebih baik jangan ikut-ikutan mereview produk drone. Atau minimal yang direview adalah produk review drone masing-masing saja. Berikutnya, tidak memperhitungkan biaya. Drone itu sebenarnya harganya mahal, bisa ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, bahkan puluhan juta. Sehingga sekali terbang sebenarnya biaya yang dibutuhkan mencapai ratusan ribu. Kalau begitu, setiap pilot drone harus mempertimbangkan dan menghitung biaya terbang drone-nya. Idealnya sisihkan uang untuk membeli drone baru atau mengganti spare part jika ada yang rusak. Sehingga ketika nanti drone kita hilang atau tidak bisa dipergunakan, kita bisa mampu membeli drone yang baru lagi. Yang ke-11, pingin banget membeli drone yang lebih canggih.
Biasanya setelah menonton YouTube dan review produk, ingin membeli drone yang lebih canggih dan lebih mahal. Itu wajar dan cukup beralasan dan manusiawi. Tetapi tentu kita harus bersyukur dahulu dengan drone yang kita miliki. Gunakan itu sebaik mungkin dan nikmati drone itu dulu. Mudah-mudahan ada rezeki untuk membeli drone yang lain. Ke-12, bingung dengan footage yang terlalu banyak disimpan. Setiap terbang kita menyimpan footage dan itu tersimpan di HP atau laptop. Bingung mau dikemanakan? Mau dijual, belum ada yang membeli. Mau di-delete, sayang. Lebih bagus simpan saja guys, masukkan ke dalam hard disk. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi peninggalan untuk anak cucu kita. Yang terakhir, yang ke-13, saling membuli. Ini tidak bagus aktivitasnya. Aktivitas saling merendahkan drone. Wajar jika kita bangga dengan drone masing-masing, tapi tentu kita tidak boleh menghina dan membuli pemilik drone yang berada di bawah level kita. Seharusnya pemilik drone saling sharing dan berbahagia dengan share footage masing-masing. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa memberikan kepada kita kebersamaan dan persaudaraan. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada yang tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.